Jadi di sepakat itu bisa menggunakan persentil, bisa menggunakan desil, dan bisa menggunakan kuintil. Nah, kalau kuintil itu per berapa kuintil? Persentil per 10, per 100, desil per 10, kuintil itu per 20. Nanti kalau memang lain waktu kita lihat tentang aplikasi sepakat. Kemudian lanjut terkait dengan kondisi kapasitas fiskal daerah dan dekomposisinya terhadap penurunan kemiskinan di tahun 2018. Jadi maksud kondisi kapasitas fiskal ini kami bandingkan, bukan kami bandingkan ya, data yang tersaji ini berdasarkan dengan kabupaten lain yang memiliki kesamaan kapasitas fiskal daerah. Jadi kesamaan saja. Walaupun di sini tidak melihat jumlah luas wilayah, belum melihat jumlah penduduk, tapi dari sisi kapasitas fiskal memang bisa digambar dari kondisi ini. Ada Lombok Barat, Pasir, Lahat, Rokan, dan sebagainya, Madiun, yang terdekat Kudus. Kemudian dari sisi PBG-nya juga jika minus 1,08 dibandingkan dengan yang lainnya akan terlihat seperti itu. Nah, pemaknaannya apa? Di sini kita lihat bahwa dari sisi pendapatan kondisi fiskal menunjukkan bahwa nilai sekitar 10,21 untuk redistribusi dan efek pertumbuhan sebesar 9,48 minus 9,48 menunjukkan kinerja kemiskinan dengan total pendapatan daerah yang dimiliki Kabupaten Rembang itu sudah cukup bagus. Tapi jika ingin mencontoh yang lebih bagus lagi bisa dilakukan di Kabupaten Lombok Barat. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa pertumbuhannya cukup dalam. Jadi karena tadi dari slide nomor 3 bahwa semakin mendekati negatif, nah itu akan semakin bagus. Dan kemudian di grafis PBG-nya, walaupun menunjukkan di posisi ketiga dari total pendapatan yang diterima, tapi tidak sepenuhnya dinikmati oleh penduduk kaya. Artinya mungkin masih cukup inklusif dari sisi pendapatan di kapasitas fiskal, berbeda dengan di Kabupaten Bima. Oke. Kemudian lanjut Mas, ini kalau kita bandingkan dengan pendapatan per kapita dengan dekomposisi kemiskinan, ini juga dibandingkan dengan kota dan kabupaten yang sejenis terklaster, menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang juga di posisi tengah, bisa kita lihat. Dan apa ini maknanya bahwa memang secara per kapita ya penurunan angka kemiskinan masih agak tertinggal dibanding kabupaten lain, tapi dari sisi efek redistribusinya sudah cukup baik. Tapi kalau ingin lebih baik lagi, tadi Bu Yuni sempat berdiskusi tentang Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Magelang. Tapi di sini yang dicontoh adalah bagaimana kebijakan pengelolaan pendapatan di daerahnya seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita dalami. Lanjut. Lalu apa untuk strategi supaya efek pertumbuhan dan redistribusinya ini semakin baik, semakin negatif. Menurut risetnya si Mullock dan Bourke tadi, salah satu strateginya adalah misalnya tadi contohnya pemberian tunjangan kepada setiap anak untuk bisa menikmati sekolah pendidikan. Begitu juga di nomor 2, bagi yang sudah sekolah, perlu ada subsidi pendidikan dan mekanisme lain, terutama pendidikan untuk kepala rumah tangga. Dan nanti ini bisa kita lihat bagaimana status kepala rumah tangga dengan kondisi pendidikan terakhir mereka paling banyak di mana. Kalau kita lihat di data BDT bisa kelihatan, misalnya di layer data kepala rumah tangga dengan dengan status pendidikan tertingginya apa. Nah, ini akan kelihatan. Dan terus juga di layer lagi ditambahkan kira-kira ini masih bisa produktif apa tidak.
Kalau masih bisa produktif tentu bisa dibantu dengan kejar-kejar paket. Kalau tidak produktif mungkin dibantu dengan pendekatan-pendekatan pelatihan dan sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan kepala rumah tangga tersebut. Kemudian strategi lainnya adalah peningkatan kapasitas fisik bagi orang miskin dan rentan, dan juga pendapatan agregat di rumah tangga juga harus bisa ditingkatkan. Kemudian pekerjaan lebih lanjut, gimana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa membuat pendapatan masyarakat miskin meningkat. Dan beberapa hal lainnya seperti peningkatan pendapatan di desa mungkin bisa dicapai secara efektif dengan mendorong anak-anak lebih bersekolah. Tadi memang ketika pagi tadi kita mengikuti acara ini, mungkin itu hal yang bagus karena ada pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, anak-anak sekolah dalam bentuk tablet. Saya pikir tadi itu tabletnya tablet FE apa tablet vitamin, ternyata tablet gawai ya. Itu bisa membantu untuk anak-anak bisa mengikuti pendidikan. Tapi ke depan ini baru 50 orang, padahal yang terdampak itu saya tidak tahu ada berapa jumlah datanya. Bisa jadi yang dikasih 50 yang terdampak totalnya 60, berarti masih kurang 10. Seperti itu. Apa 60.000, apa 60 apa saya tidak tahu. Ya, ya lanjut. Nah, ketika kita ingin memastikan tadi bansos yang tepat sasaran, tentu strategi lain menurut Bappenas adalah perbaikan data. Ini simulasi yang saya ambil dari materinya Bappenas, bagaimana ketika tingkat akurasi target diperbaiki mulai dari tahapan berapa ini? Tahapan 71%, maka yang terjadi adalah ini grafisnya kemiskinan. Yang sekarang ini ternyata akurasinya 44%, dengan tingkat kemiskinan di Indonesia 9,41, kedalaman P1-nya 1,55, dan P2-nya 0,37. Jika targetnya diperbaiki sampai 71%, nah ini akan terjadi penurunan kemiskinan yang cukup signifikan, mungkin hampir mencapai 1%. Dan ini di grafis ini dijelaskan bagaimana yang di bawah ini sebelah kanan secara horizontal adalah desilnya, penerimanya bisa digeser ke arah ke 1, 2, 3, dan 4. Jadi 1, 2, dan 3, 4 ini desil ini bisa meningkat, bisa berkurang untuk ininya, pengalihan KPM-nya. Jadi untuk targetingnya supaya lebih menjadi akurat. Jadi pemberian bantuan jangan-jangan nanti yang kita berikan tadi kami diskusi dengan Bu Yuni sudah sekian besar effortnya, tapi apakah itu ada di desil mana? Nah, saya tidak tahu. Apakah sudah tepat semua itu di desil 1, 2, 3, 4? Apakah ternyata desil 78 juga dikasih bantuan sehingga ketika dicek sama BPS ya mungkin masih belum cukup seperti itu. Dan berikutnya ini yang simulasi yang dilakukan oleh tim Semeru untuk Provinsi Jawa Tengah terkait bagaimana ketika bansos ini tepat sasaran. Jadi bisa kita lihat grafisnya di kanan ini simulasinya tapi dengan asumsi, kalau ini kita masukkan asumsi skenario PE, pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonominya 1,32 dan minus 1,65, karena saat ini pertumbuhan ekonomi kita sekitar minus 2-3%. Dan diharapkan di 2021 sampai 2024 meningkat terus. Jadi harapannya juga akan menekan angka kemiskinan kembali. Karena menurut Prof. FX Sugianto menyatakan bahwa ketika adanya peningkatan PDRB 1% itu akan mengurangi
angka kemiskinan sebesar 0,5%. Jadi PDRB adalah di dalamnya pengeluaran-pengeluaran berbasis sektor. Nah, ini sektor inilah yang harus ditingkatkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini menurut kami strategi penanggulangan kemiskinannya, jika memang nanti bisa menjadi gambaran ketika menyusun RPJMD maupun RPKD, misalnya terkait dengan sustainable livelihood, bagaimana membuka pasar atau produk antar desa, antar kota dan sebagainya, karena produk ini merupakan simbol dari pertukaran perekonomian. Jadi kalau produk ini bergerak dari desa ke kota, akan meningkatkan roda perekonomian. Jadi memang kita tahu adanya dana desa kemarin, ketika misalnya digunakan untuk penguatan-penguatan di produk-produk di desa, maka ini akan lebih berdaya guna. Nanti akan saya sampaikan contoh yang ada di Kompak. Kemudian pembelian produk-produk UMKM dalam rangka pengembalian modal kerja, karena kan UMKM sudah memproduksi, punya barang, tapi nggak ada yang beli. Nah, kalau nggak ada yang beli, kan biaya produksinya mereka tertahan, nggak bisa muter modalnya. Dan ini nggak tahu apakah nanti bisa dibuat kebijakan bagaimana produk-produk ini bisa dibeli atau melalui jam grindo atau apa dan sebagainya, atau nanti ada inovasi lainnya oleh Kabupaten Rembang, monggo. Kemudian pengenalan teknologi pemasaran digital dan manajemen usaha serta literasi finansial bagi UMKM. Nah, kalau teknologi pemasaran digital tentu sebagian mungkin sudah sudah melek tentang ini ya, dari berbagai macam media sosial untuk penjualan, kemudian manajemen usaha, dan yang terakhir adalah literasi finansial. Karena literasi finansial ini penting buat UMKM untuk bisa mengakses terhadap lembaga perbankan atau kredit. Karena kita tahu misalnya BPD punya skema kredit Bima 20, nah ini kalau yang UMKM tidak memahami literasi finansial mungkin akan kesulitan menyusun laporan keuangan, menyusun perhitungan laba ruginya. Jadi nanti akan kebingungan dalam mengelola bantuan kredit maupun pengelolaan keuangannya. Jadi mungkin ini bisa dilakukan literasi finansial. Ini bisa dilakukan oleh OPD, bisa dilakukan oleh universitas, atau bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan dan atau NGO atau CSO lainnya. Kemudian pengembangan ekonomi pedesaan dengan memanfaatkan aset-aset desa. Jadi aset desa ini kan banyak. Nah, ini bisa dimanfaatkan seperti yang di Gresik kemarin, desa di Gresik, nggih. Pirsa nggih Bu, desa di Gresik, desa terkaya. Dia menobatkan sebagai desa terkaya di Indonesia. Mobil kepala desanya Alphard. Terus ada 3 gitu. Sebenarnya itu hanya simbol aja bahwa sebenarnya desa bisa menjadi kaya dan kepala desa tuh bisa itu gitu. Bukan berarti mereka harus bermewah-mewahan, tapi ini tanda petik sebagai simbol dari desa sebenarnya bisa dengan mengusahakan dari pariwisata. Kalau nggak salah pariwisata didukung dengan masyarakatnya dilatih untuk membuat produk-produk lokalnya. Jadi ketika ada yang datang ya ada yang beli. Kalau di Rembang mungkin banyak ya sudah mulai desa wisata. Cuma sudah viral apa belum saya nggak tahu gitu loh. Nah ini bagaimana berarti strateginya adalah memviralkan. Apa perlu nanti di Kabupaten Rembang mengundang Atta Halilintar atau siapa untuk nge-review apa gitu. Karena ya caranya ya seperti itu gitu. Kalau mungkin di Pati juga ada, di Kudus juga ada. Kayak di Pati mungkin kemarin yang rame gunung Bukit Teletubbies, kemudian di Kudus Puser Angin yang langsung dikasih nama di Papua itu Raja Empatnya Jawa. Nah di sini juga harus segera di-trade
makan. Kalau di Rembang apa Bu, Pak, kira-kira? Yang di trademarkan ke apa gitu? Ya? Nah, Karangjaya Beach itu dengan apa di jejerinnya, maksudnya kalau tadi kan kalau di tadi yang Kudus Raja Empatnya Jawa. Kalau Karangjaya mungkinnya Californianya Jawa atau atau Venesianya apalah gitu. Jadi ini yang kadang-kadang yang perlu ada, ya kita dompleng tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah, namanya marketing gitu. Ya, memang Karangjaya sih terkenal, cuma terus apa gitu. Kalau orang bandingkan dengan sebuah objek wisata lain, maka kan ini yang terpacu dari sisi psikologinya objek yang sebelahnya itu gitu. Nggak ngelihat Karangjayanya. Nanti kan akhirnya ketika ke sana ya udah dibuat cocok loginya ya, dicocok-cocokkan gitu loh. Nah, tapi kan itu akan bisa membantu seperti itu. Nah, kemudian terakhir pengembangan startup wirausaha mulai dari level pedesaan ini hanya sekedar input. Berikutnya, kalau terkait dengan basic life access, ya tadi disampaikan bagaimana upaya updating data harus lebih intensif, kemudian terpantau progresnya di setiap periode. Syukur-syukur proses updatingnya ini kan DTKS kan nggak tiap semester kan, setahun 3 kali gitu, berarti per catur bulan ya, seperti ambil rapot. Nah, apakah ini bisa terupdate oleh sini wakil gubernur atau wakil bupati, karena kan ketua TKPK-nya kan Pak Wakil Bupati, atau dengan OPD-nya di sekretariatnya. Sekretariat TKPK ada di Bapeda. Nah, apakah ini progresnya bisa terupdate setiap tahun? Setiap triwulan atau setiap apa? Karena bisa ketahuan bahwa ini dilakukan apa tidak gitu. Pemantauan yang dilakukan di provinsi itu kan bisa diupdate di situsnya, cari BDT Pemprov Jawa Tengah, itu bisa kelihatan progresnya. Kemudian setelah diupdate perlu disusun juga sih kriteria-kriteria untuk pemberian bantuan kepada sasaran dan bagi yang belum menerima bantuan. Mungkin sudah dilakukan oleh Kabupaten Rembang, misalnya tadi saya contohkan ketika kita ingin melakukan intervensi tentang pelatihan apa gitu. Pelatihan di pinggir pantai apa namanya, banyak nelayan, kita membuat kerupuk, membuat apalagi ikan-ikan apa sih yang dikeringkan, diasinkan gitu nggih. Nah, itu siapa yang mau kita kasih pelatihan? Itu harus kalau bisa disepakati kriterianya. Pertama, kita menggunakan data DTKS. Pertama, misalnya kepala rumah tangga yang memiliki ART anggota rumah tangga lebih dari 3. Karena dari sisi PMT, proximity test, min testnya itu lebih berat mereka timbang hanya 1 atau 2 ART yang mereka karena mereka harus memberi makan banyak kepada anak-anaknya. Itu pertama, misalnya kayak gitu kriterianya. Kemudian di sort. Kemudian dilihat lagi apakah ini usia produktif, di sort lagi. Kemudian pendidikannya apa? SD, apa SMP, apa SMA? Mungkin prioritas SD dulu, di sort lagi. Kemudian apakah ini kepala rumah tangga wanita, apa kepala rumah tangga pria? Ada kan Bapak Ibu ya, kepala rumah tangga wanita ya? Nah, ada. Apakah seperti itu? Kemudian di sort lagi dan sebagainya. Nah, ini disepakati indikator-indikator ini. Nah, ketika ini disepakati, maka pemberian bantuan akan lebih spesifik di sana seperti itu. Dan tentu data DTKS ini ya yang harus tersedia, makanya harus diupdate dulu. Nah, problemnya adalah siapa yang melakukan sort atau kriteria ini, siapa yang memiliki data ini, bagaimana memintanya, bagaimana mendiskusikannya, dan sebagainya. Nah, ini monggo didiskusikan. Kemudian menggerakkan kader-kader masyarakat di level desa untuk pendataan. Mungkin sudah ada TKSK, sudah ada kader-kader KPMD ya, KPMD. Mungkin sudah ada, nah ini dioptimalkan saja. Kemudian adalah
percepatan kepemilikan produk Adminduk bagi masyarakat miskin dan rentan. Karena ketika mereka memiliki dokumen Adminduk, KTP, KK, akte, surat nikah, surat cerai, dan sebagainya, mungkin bantuan-bantuan dari pusat pun bisa masuk ke mereka, atau dari bantuan-bantuan daerah bisa mendukung juga seperti itu. Untuk capaian Adminduknya di Kabupaten Rembang sudah cukup bagus, dereng Ibu. 99% nggih. Ya, seperti itu. Kemudian pendataan masyarakat yang siap naik kelas sosial dengan pemberian modal kerja atau akses ke perbankan. Nah, problem ini kami dapati yang nomor 5 ini di beberapa kabupaten dampingan kami, ketika kita kasih bantuan, setelah itu OPD-nya lepas, dia tidak mengawal sehingga untuk naik kelas. Nah, ketika naik kelas, siapa yang mengawal UMKM atau masyarakat ini pada saat naik kelas? Karena kebanyakan kasuistik, misalnya OPD itu mengopeni UKM-UKM yang sudah mapan biasanya gitu. Karena indikasinya bisa kita lihat ketika ada pameran, kemungkinan ya UMKM-nya itu aja kan dari saban tahun sampai ke tahunnya. Jadi nggak ada UKM baru yang naik kelas. Dan ini mungkin tidak terjadi di Rembang ya, di negara api lainnya seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini terkait dengan penanggulangan strategi tata kelola kelembagaan. Dan Kompak memang lebih banyak bermain di tata kelola atau kelembagaan. Jadi yang bisa dilakukan ya pertama, ya kita tahu TKPK sudah terbentuk di sini. Nah, permasalahannya responsif dan aktif belum. Nah, aktif dan responsif tuh butuh indikator atau pengukuran. Wah, nanti orang Bapeda bisa menjelaskan pengukurannya. Aktif sudah sering rapat minimal 2 kali Bu Yuni setahun. Nah, ini udah 2 kali setahun, berarti sudah aktif. Nah, responsifnya ini perlu diukur lagi, apakah sudah memiliki data DTKS yang tersebar di seluruh OPD, kemudian sudah mempunyai kriteria, sudah melakukan berbagai macam hal pemantauan dan monitoring, dan ada misalnya sampai ke tingkat desa pun juga dikasih support, artinya dikasih dukungan, dan penguatan kolaborasi pentahelik. Dan di grafik kanan ini teorinya sih sebenarnya, teori yang sederhana, namanya collaborative government. Jadi collaborative government itu sangat sederhana, jadi yang penting ketika kita ingin mempengaruhi, ada trust building, kemudian membangun dialog secara rutin, ada pendampingan, pengawalan, maka outcome yang di sebelah kiri itu bisa berjalan. Dan ini yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Jadi mereka sudah melakukan dialog sedemikian rupa, melibatkan OPD dalam proses dialog, sampai ke APBD, penganggaran, desanya pun dikasih pembinaan untuk untuk penanggulangan kemiskinan, dan pentahelik ini juga dijalankan dengan menghubungi, nah ini mungkin hari ini sudah hadir, perwakilan dari dunia usaha, bagaimana bisa mensupport apa yang harus disupport di desa tersebut, kemudian bagaimana universitas masuk ke desa itu melalui KKN, itu dengan KKN tematik. Mungkin nanti teman-teman stikes, berarti ditaruh di desa-desa yang angka kematian bayi tinggi, angka kematian ibu, gizi buruk dan sebagainya. Jadi ada pengetahuan yang masuk ke dalam desa-desa tersebut. Mungkin nanti ada STIE, ilmu ekonomi, bisa diarahkan ke yang daerah-daerah UKM, yang di sini kan pasti banyak sentra-sentra UKM. Nanti kan bisa dilatih terkait manajemen, akuntansi, perpajakan, perbankan, nah akan seperti itu. Dan juga mungkin teknik nanti di daerah-daerah sebagai seperti itu. Jadi diarahkan seperti itu. Kemudian juga mendorong partisipasi masyarakat, misalnya melibatkan Basnas dan sebagainya,
Atau bahkan ada individu-individu yang mau menyumbang kalau di Kabupaten Pekalongan seperti itu. Dan hasilnya perubahan ada, bisa diukur perubahannya di sana. Jadi di tahap awal mereka melalui inovasi laboratorium kemiskinannya itu menetapkan beberapa desa merah di sana, ada data DTKS-nya dijabarkan, lalu ini loh yang harus diintervensi dan ini yang harus berubah, seperti itu Bu. Jadi ini akhirnya dalam waktu 2 tahun ada perubahan, desa merahnya itu menjadi desa kuning, kemudian disabilitas yang ada di sana ditangani, diberi bantuan dan sebagainya, kemudian anak tidak sekolah menjadi menurun menjadi 60% bisa bersekolah dan sebagainya. Dan ini yang menjadi masuk jadi Sinovik ya, pemenang Sinovik untuk laboratorium kemiskinan. Jadi dimulai dari teori perubahannya adalah kolaboratif government. Nanti bisa digunakan teori lain. Memang ini teori, cuma kalau diamati bisa dipraktekkan. Ini juga bisa terjadi di internal OPD misalnya. Kadang-kadang yang namanya sinkronisasi, harmonisasi, kemudian koordinasi itu seolah-olah sulit ya. Gitu. Tapi kalau kita sedikit mendalami di sisi akademisi, mungkin apa sih yang harus dilakukan ketika kita berkomunikasi, berdialog, perlu ada komitmen yang muncul, kemudian saling shared understanding, kemudian ada trust building. Nah ini kan yang saya tidak tahu apakah ini bisa terbentuk apa tidak. Memang dalam proses dialog itu wajar, ada yang menerima, ada yang menolak dulu, ada yang bertentangan dan sebagainya. Tapi proses ini, teori ini ya mungkin cukup bisa digunakan untuk tema-tema yang ada di kabupaten. Oke, lanjut Mas. Kemudian ini terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Tentu yang BLK dioptimalkan untuk pelatihan-pelatihan yang bersifat mungkin bisa secara teknis, secara langsung. Jika memang diperlukan sekolah vokasi secara masif, ya memang ini di ranahnya provinsi, karena provinsi kan SMA di mereka ya, SMA sama sekolah pendidikan kesetaraan. Kemudian ada penambahan skill. Tadi yang disampaikan oleh dari teman ITB Semarang itu bagus. Jadi memang mereka ngambil strateginya, anaknya kuliah terus dicari kerja dulu, tapi tetap kuliah di dia. Setelah itu nanti dikasih pendidikan bahasa, dan ini penting seperti itu. Dan berikutnya penguatan jaringan internet di pelosok desa. Kira-kira internet di Rembang ini sudah sampai mana ininya Pak, Bu? Nah, sampai pelosok masih muda. Nah, mungkin nanti bisa diskusi dengan, tidak tahu, dengan Telkom kah, atau provider, atau nanti ada teman-teman dunia usaha menyediakan tower-tower atau jaringan ke sana kalau memang diperlukan. Terus juga perluasan bahasa asing memang kalau bisa sampai di tingkat desa, kalau memang ada desa kampung Inggris, ya, kayak di Pare ya, kampung Inggris ada di Pare sama di Gunung Pati. Nah kalau di sini mungkin ada kampung Korea kah, atau kampung bahasa Arab pasti ada. Kalau kampung bahasa Arab saya yakin pasti ada, karena di banyak pondok di sana. Cuma tinggal kebutuhan segmented pasarnya mana seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nah ini perluasan kesempatan kerja, tadi sama bagaimana pemanfaatan lahan daerah. Nah kan sebenarnya yang nomor satu ini bukan bocoran ya, temuan saya untuk disertasi saya, bahwa sebenarnya disertasi saya berbicara tentang laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi. Ternyata mereka menyampaikan sebenarnya laporan keuangan pemerintah daerah itu berguna Pak buat untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Caranya gimana? Saya tanya gitu. Saya tanya pura-pura enggak tahu karena biar tidak merusak persepsi mereka.
Ya dengan laporan keuangan aja kita lihat asetnya di mana, asetnya mana saja itu yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, entah di BOT kan, di over apa, disewakan, digunakan sebagai apa, dan ini tentu akan mendapat pendapatan asli daerah. Jadi laporan keuangan pemerintah daerah kebergunaannya seperti itu. Nah, karena saya juga nggak bisa menjamin, karena laporan keuangan pemerintah daerah, kalau saya sampaikan ke Bapak Ibu yang non akuntan, mungkin bingung bacanya. Bahkan yang akuntan pun bacanya juga kadang-kadang hanya melihat dari sisi rasio-rasionya aja, bukan pemaknaan yang lain. Kalau yang saya coba riset seperti itu, pemaknaan lainnya apa? Ternyata bisa untuk menambah PAD. Yang kedua adalah bisa digunakan untuk perencanaan.